Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor finance. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh Arto. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali tertekan, sempat rebound, tapi sementara aja, nggak nyampe setengah jam dia langsung terkoreksi dan tutup di harga 6087. Jadi turun dari level psikologisnya 6100. Transaksi hari ini ada di 11,3 triliun. Asing hari ini net buy di 425 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ini ISG membentuk pola kebalikan dari Morningstar ya. Kalau Morningstar itu bisa lanjut naik, ini potensinya bisa turun dulu. Jadi perlu hati-hati nih, kecuali ada sentimen positif, walaupun low-nya dari candle rebound ini lebih tinggi ya, masih di atas, tapi ya perlu hati-hati lah. Yang pasti fokus pada trading plan, ya kuncinya ISG ini hari Rabu harus rebound. Kalau enggak, sangat berpeluang untuk menutup gapnya di 6035. Jadi bisa turun dulu dan bisa dibilang patah trend ascending triangle-nya ini. Tapi kalau memang mau bertahan, harusnya Rabu minimal dia kembali ke dalam trend line afternya ini. Jadi ya minim-minim tutup di 6120 atau 6150 kalau mau aman untuk ISG. Hari ini juga banyak saham-saham ARB ya, apalagi sektor finance, bank mini. Jadi seperti itu. Untuk ISG kita langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang hari ini ditutup naik tipis 0,69% ke harga 720. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM diakumulasi. Yang akumulasi juga Citigroup, DX, AK, GRFS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya seperti analisa saya minggu lalu, BJTM tektokan aja di range harga 700 sampai 720. Kalau mampu lewat, ya mentok-mentok 740. Jadi pergerakan BJTM ini bisa dikatakan lambat dan sempit. Ya mentok-mentok 740 lah dia. Jadi range harga ini aja. Seminggu ini masih berpotensi, kalau dia koreksi ya paling 700 mantul lagi ya. Jadi seperti itu kalau Bapak Ibu cari profit-profit kecil dan bisa ditinggal kerja, tinggal pasang auto cut loss, auto profit dan tinggal buy ya, ini cocok. Ya, jadi seperti itu untuk BJTM dengan kondisi seperti ini ya. Dilihat volume juga kecil tapi low-nya terus naik dan hari ini BJTM bagus tutupnya di harga tertingginya hari ini. Hari Rabu potensi masih bisa lanjut ya, mentok 740, semoga bisa minggu ini ya. Jadi target minggu ini kalau menyentuh 740 aja bagus. Breakout enggaknya ya tergantung market nantinya. Jadi seperti itu, harga sekarang sudah di harga pertengahan, ke atas 20 poin, ke bawah 20 poin. Jadi yang harusnya spekulasi buy tadi pas di bawah di 705, 710 spekulasi buy. Tinggal nanti take profit, cari 1,5 sampai 2,5% aja cukup ya. Sekali trading seminggu pantau BJTM, misalnya dia udah di bawah di 705 atau 700 buy, tinggal nanti cut loss kalau turun dari 700 bisa di 690 atau 685 ya. Jadi risk rewardnya 1:1. Kan menarik juga nih. Kalau Bapak Ibu tadi beli di support udah profit nih 2%, lumayan kan, dari 705 ke 720 itu 2%. Jadi setiap hari itu ya ada potensi dapat 1 sampai 2%. Jadi yang mau profit seperti itu ya bisa di BJTM ini menarik kan. Kalau tiap hari aja tektokan aja itu seminggu misalnya ya, kalau jalan loh dari bawah ke atas ya bisa lah dapat mungkin 3 sampai 4% seminggu.
ya tektokan aja. 1% dapat jual, kepotong fee 0,5% kan 0,5%, sehari 0,5%, 5 hari lumayan 2,5% dapat. Jadi seperti itu. Tapi tergantung lagi masing-masing, ya kan tipe orang berbeda, psikologisnya juga berbeda. Ada yang nggak mau seperti itu juga ya, bikin capek, ada yang bilang. Tapi ada juga yang suka seperti itu, tiap hari dikit tapi lumayan hasilnya kalau dikumpul-kumpul. Ya tergantung masing-masing. Seperti itu untuk BJTM arahnya masih sama ya. Dia kemungkinan bergerak mentok-mentok 740 minggu ini. Kalau enggak dia turun lagi. Bahkan bisa di 720 besok pun hari Rabu bisa aja dia koreksi lagi. Koreksi dulu, turun baru naik lagi. Tektokan aja di daerah sini. Karena indikator MACD sudah mengarah ke atas membentuk golden cross, garis biru sudah di atas 0. Ya ini bagus. Potensi BJTM uptrend cuman lambat gerak. Di tektokan ini menarik. Ya cari tipis saja profitnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau hold jangka menengah, bisa. BJTM ini target 760 ya, risk rewardnya seperti ini kalau mau. Nggak usah melihat market, tinggal tarik ini ke atas 5%, cut loss-nya 3%, risk reward-nya 1:1,5. Bisa seperti itu juga ya. Pasang swing trade, automatic TP-nya di 760, automatic cut loss di bawah 700. Bisa di 690, 685 atau 695. Jadi seperti itu. Untuk BJTM kita langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang hari ini ditutup juga kembali terkoreksi 0,8% ke harga 1.240. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJBR setelah gagal breakout 1.280 dia kembali koreksi. Dan ini dia sudah membuat low baru dari low hari sebelumnya. Dengan kondisi seperti ini, ya ada peluang turun dulu. Mungkin satu candle ke arah 1.220. Nah, kalau mau coba spekulasi buy, ini kan kebetulan BJBR masih sideways. Dengan kondisi seperti ini, ada peluang untuk swing trade. Tinggal belinya cari dekat-dekat support. Misalnya belinya di 1.225, 1.220. Cut loss kalau jebol 1.200 dan target profitnya 1.280. Nah, seperti ini aja cut loss-nya. Ya, bisa cut loss-nya 2,5% atau ya di 1.200 cut loss-nya bisa sekitar 2%. Target profitnya 4,5%. Jadi risk reward-nya hampir 1:2. Ini menarik. Dan kalau Bapak Ibu suka ya tinggal dipantau. Semoga hari Rabu BJBR koreksi dulu ke bawah. Ya pokoknya di bawah 1.230 itu coba aja spekulasi buy di 1.220. Atau kalau dapat sampai di 1.210 itu lebih menarik. Karena cut loss-nya lebih tipis, TP-nya lebih besar. Jadi seperti itu. Kalau beli di harga sekarang risk reward-nya 1:1. Kalau tertarik ya silahkan juga. Nggak ada yang masalah ya. Yang penting kan dicari profit. Kalau dilihat dengan kondisi seperti ini bisa double top nanti kalau jebol 1.200. Potensi arah ya ke bawah lagi ini. Histori sebelumnya bisa sampai 1.150 sampai 1.100. Jadi seperti itu untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Breeze yang hari ini malah terkoreksi cukup dalam 5,06% ke harga 2.250. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Breeze sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Breeze ini bisa dibilang gagal breakout 2.400. Itu merupakan dulunya tuh support, sekarang jadi resisten yang cukup kuat menahan harga Breeze ya. Nih kan terlihat ya, 2 kali uji di tanggal 13 Agustus minggu lalu. Hari ini sempat menyentuh lagi 2.400 namun gagal breakout dan dia koreksi. Koreksinya mengarah ke 2.200 ya, sekitaran inilah. Nah, dengan kondisi seperti ini ya ini cukup menarik. Breeze coba aja nawar besok kalau dikasih koreksi lagi. Ya bisa antri buy di 2.200 sampai 2.210 dengan skenario kalau tutup di bawah 2.200 jual. Jadi seperti itu. Ya ini memang terindikasi pola dead cat bond. Dia turun, sempat mantul dari 2.200 walaupun nggak sampai 2.200 dia sudah mantul dan ya seperti ini
Kalau jebol bisa sampai. Nih ya, target selanjutnya 2000 terdekat. Kalau itu dijebol juga 1900 untuk penurunan risk. Tapi ini disclaimer on ya. Atau nggak berjalan sesuai analisa saya, dia malah bergerak sideways di area ini. Nih, ini kesempatan nih. Kalau Bapak Ibu yang tipe swing trade, ya hari Rabu nanti jagain aja di bawah. Kalau dia koreksi ke 2200, bisa spekulasi buy dan target profit 2400. Jadi seperti itu ya untuk Breeze. Walaupun ada yang bilang story-nya masih panjang, sahamnya masih ke atas, tapi secara teknikal masih turun. Jadi ya sebagai trader harus cut loss, nanti buyback di bawah. Potensi profitnya ya, kalau secara pengalaman saya ya itu lebih besar. Dan cut loss sebelumnya juga ketutup. Kalau sistem tradingnya benar, misalnya beli dekat support, jual dekat resisten, dan juga melihat indikator lain. Jadi seperti itu untuk Breeze. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang di hari ini ditutup auto reject bawah ke harga 2260. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro membentuk pola dead cat bond. Setelah dia rebound 9% di hari Jumat, dia hari ini mencoba breakout EMA 20 di 2450. Sayangnya gagal lewat dan akhirnya dia terkoreksi. Dengan kondisi seperti ini pola bearish engulfing. Jadi arah Agro hari Rabu itu ke 2180. Dia akan uji supportnya lagi. Kalau bertahan bisa nggak jadi pola dead cat bond, tapi Agro bisa aja bergerak sideways di range harga. Supportnya 2180, resistennya 2400. Kan lumayan juga nih. Untuk swing trade ya dapat 87% ya menarik. Cuman coba beli Agro ini, tapi ini disclaimer on ya. Belinya buy on weakness. Tunggu di area 2180 buy dengan skenario kalau tutup di bawah 2180 cut loss karena ada potensi pola dead cat bond dan Agro bisa melanjutkan penurunan sampai 1990. Agro sudah membentuk nih ya higher low baru 2 dan lower low-nya 2 ya. Ini bisa dikatakan downtrend tapi bisa masih bagus kalau mempertahankan 2180. Tapi kalau breakdown dan membuat low baru, siap-siap ke 1990. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah. Jarak antara garis biru dan merah juga cukup lebar. Jadi ya masih bisa dibilang ini downtrend ya. Jadi masih bisa mengarah ke bawah. Seperti itu untuk Agro. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBKP yang hari ini ditutup naik 5,04% ke harga 625. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang BBKP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat kondisi seperti ini ada peluang untuk BBKP membentuk pola bullish pennant. Ya, tinggal tunggu minggu ini ya. Kalau minggu ini bisa tutup di atas 660, peluang sangat bagus. Potensi menutup gap di 720 dan ke 770. Bahkan bisa sampai 800. Arahnya juga masih ke atas. Yang penting jangan jebol atau jangan tutup lagi di bawah 600. Kalau BBKP hari Rabu malah terkoreksi, ya nggak masalah juga satu candle, yang penting nggak tutup di bawah 600. Kalau dia tutup di bawah 600 potensinya bisa mengarah ke supportnya 560. Tapi dengan kondisi volume yang bagus ya, terus meningkat ya ada peluang memang BBKP masih bisa ke atas karena BBKP juga sudah membuat higher high barunya di 660. Sebelumnya kan di 625. Indikator MACD juga masih mengarah ke atas, sangat tajam. Jarak antara garis biru dan merah juga cukup lebar.
ya harusnya peluang BBKP masih bisa lanjut. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di daerah bawah ya tetap hold aja. Selama BBKP di atas 600 harusnya masih aman. Seperti itu untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,02% ke harga 970. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BNGA sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BNGA masih uptrend. Dia hari ini juga masih mempertahankan trendline uptrendnya, dan EMA 20 garis ungu ini dia sempat breakdown tapi kemudian tutupnya di atas EMA 20-nya. Dengan kondisi seperti ini apakah masih bisa koreksi? Masih bisa. Kemungkinan hari Rabu juga akan uji kembali EMA 20 dan area harga 960. Pada saat jam market dia kembali rebound, kembali uji 990 sampai 1000-nya. Kalau hari Rabu bisa tutup di atas 1000 itu bagus. BNGA bisa lanjut kembali uptrend. Ya, target selanjutnya 1025 dan bisa sampai menutup gap di 1080. Jadi seperti itu untuk BNGA. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau mau spekulasi buy yang penting jebol trendline downtrendnya ini, cut loss saja. Cut loss kalau turun dari 960 nanti buyback di 935. Bisa seperti itu skenario-nya. Silakan dianalisa kembali yang mana cocok ya bisa digunakan. Kalaupun mau diubah, dimodifikasi trading plan-nya juga nggak masalah. Yang penting bisa cuan. Ya. Jadi seperti itu untuk BNGA. Arahnya masih ke atas. Yang penting jangan jebol 960. Kalaupun jebol toleransi 935. Kalau 935 dijebol, ya BNGA bisa kembali downtrend dan bisa aja nih nanti pola dead cat bond. Dia turun, nih kan turun, naik, terus turun lagi. Bisa seperti ini nanti. Nah, jadi jangan sampai jebol 935. Selama bertahan di atas 93 masih aman. Bisa aja nanti dia bergerak sideways. Memang sekarang ini harga tanggung kalau beli. Ya kalau dengan kondisi seperti ini ya BNGA bisa dipakai cut loss ketat. Jadi kalau beli di 970, kalau dia tutup di bawah 960, cut loss saja dulu. Nanti buyback di 935 ya. Kalau Bapak Ibu beli di 970, nih misalnya dia turun ke di bawah 960 bisa di 955 nih. Cut loss-nya cuman 1,5%, nanti buyback di bawah daripada nyimpan 3,5%. Nanti buyback di bawah baru jual. Jadi risk reward-nya masih masuk kan. Tadi cut loss-nya 1,5% dengan fee anggap 2%, terus dapat profit sekitar 5%. Jadi ya lumayan. Dapat 3%. Ya, strateginya ya tergantung masing-masing mana yang cocok aja. Jadi seperti itu untuk BNGA. Semoga aja minggu ini dia bisa kembali ke 1000. Kalau kembali ke 1000 akan lanjut uptrend. Targetnya ya menutup gapnya ini di 1080, bahkan bisa ke 1170. Seperti itu untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup terkoreksi 2,92%, melanjutkan koreksinya ke harga 15.750. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Arto didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto bisa dibilang membuat pola dead cat bond udah bisa terkonfirmasi karena setelah dia naik, dia tutupnya di bawah 16.000. Dengan kondisi seperti ini, peluang Arto lanjut turun. Targetnya 15.000. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Wait and see aja dulu. Jaga di 15.000 ya. Coba spekulasi buy di 15.000. Kalau dia jebol atau tutup di bawah 15.000, cut loss. Kalau Arto ini mau mempertahankan 15.000, dia akan bergerak sideways. Kemungkinan bisa di range harga ini dulu ya. Tektokan dia di 15.000 sampai 16.000. Kalau mampu lewat ya bisa mungkin retest 17.000 sampai 17.200. Tapi kalau saya lihat bisa di sini ya. Dia bergerak sideways di 15.000 sampai 16.000. Kalau dilihat dari indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah, membentuk dead cross. Jarak antara garis biru dan merah juga cukup lebar. Volume lumayan. Penurunan ya harusnya arahnya masih ke bawah. Jadi wait and see aja dulu
Untuk Arto yang kemarin sudah beli buy on weakness, ya harusnya profit taking ya, nggak usah nunggu lama-lama, dan sekarang dia ke bawah lagi. Jadi seperti itu. Ya, cukup sampai di sini aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.